Oke, baik teman-teman. Di hadapan saya, teman-teman bisa melihat bahwa ini ada batu karang yang sudah pernah saya janjikan bahwa saya akan membuat bonsai kelapa meliuk di batu karang ini, teman-teman. Ini batu karang yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah kelapanya yang sudah saya program akar, teman-teman. Kurang lebih hampir setahun ini saya program akar. Sengaja saya biarkan lama agar akarnya bisa banyak ya. Jadi ada 3 botol, teman-teman. Jadi sekarang ini akar sudah banyak. Akan saya buatkan bonsai kelapa meliuk di batu karang ini, teman-teman. Ini batu karangnya, teman-teman bisa melihat. Ini dia. Baik teman-teman, kita mulai saja. Di sini saya memperkenalkan dulu bahan-bahan yang saya butuhkan. Jadi ada kawat ini, teman-teman. Ini kawat untuk membuat akar bisa meliuk, teman-teman, sehingga dia tidak bisa kembali. Saya menggunakan kawat ini, kawat ada 2 ya, kawat 5 dengan kawat ini mungkin ukuran 3 satunya nih. Saya lapis 2 agar kita tekuknya tuh bisa mengikut, teman-teman. Lalu di sini sudah ada calon bonsai kelapa yang sudah saya programkan akarnya kurang lebih hampir setahun. Jadi maksudnya biar akarnya bisa banyak ya. Terus yang di belakang ini, teman-teman, batu karang. Teman-teman bisa lihat ini batu karangnya. Ini batu karangnya sudah siap, teman-teman. Ini dia. Paling itu saja ya, teman-teman, yang kita butuhkan. Jadi kelapa, batu karang, sama kawat ini. Memang ada beberapa tambahan lain seperti media, nanti kita akan gunakan juga, dengan tali ya, teman-teman. Oke, baik, kita mulai, teman-teman. Ya teman-teman, tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwa di sini saya menggunakan plastik ya, plastik roll. Nah ini, teman-teman, yang ukurannya 7 atau 8 cm ya, teman-teman. Jadi plastik ini fungsinya untuk kita masukkan akar ke dalam plastik ini dengan medianya, teman-teman, beserta kawat tadi yang sudah saya tunjukkan. Ini plastik ini. Oke, kita potong dulu talinya. Ya, kita buka, teman-teman. Nah, di sini kita akan buka pelan-pelan ya, seperti video saya yang kemarin-kemarin, teman-teman, yang sudah saya pernah buat. Tapi kali ini saya membuat lagi. Kebetulan bahan bonsai kelapa ini masih ada dan saya berusaha untuk membuatnya, teman-teman. Ya ini, teman-teman, lihat, sudah saya buka. Nanti saya akan keluarkan dari dalam botol ini, teman-teman. Ini akarnya sudah banyak sekali. Memang program akar di dalam botol menggunakan media tanah lebih lama, teman-teman, daripada kita program akar menggunakan media air. Ini kurang lebih hampir setahun ini saya program akarnya, teman-teman. Kurang lebih hampir setahun, tapi akarnya ini ternyata belum terlalu banyak juga, teman-teman. Ini kita harus buka pelan-pelan supaya akarnya tidak patah. Jadi jangan sampai akarnya patah. Nah, pembongkarannya sudah selesai, teman-teman. Jadi sekarang kita mengikat atau menyatukan kawat dengan akar kelapa ini, teman-teman. Jadi kita harus ikat untuk satukan mereka. Kita harus ikat ya, ikat harus kuat. Nanti sebentar kita masukkan ke dalam plastik tadi, teman-teman.
Ini kita mengikat akar beserta kawat ini dengan maksud supaya saat kita teguk nanti teman-teman, akar ini akan mengikuti kawatnya teman-teman. Dia akan mengikuti dan akarnya tidak banyak yang patah. Oke, sudah. Nah, sekarang jika pengikatan sudah selesai, sekarang kita masukkan akar beserta kawat tadi ke dalam plastik ini teman-teman, plastik roll. Hati-hati karena akar yang masih muda ini tidak banyak yang patah. Jadi kita masukkan pelan-pelan. Nanti setelah kita masukkan pada pangkal kelapa tadi, kita ikat. Kita akan ikat dia sehingga saat kita masukkan medianya ke dalam plastik ini, dia tidak keluar teman-teman. Sangat pelan-pelan. Nah, pada pangkal di sini teman-teman, pangkal ini kita ikatnya di sini teman-teman, ikat agar nanti kita masukkan medianya dia tidak keluar. Jadi sekarang saya ikat dulu menggunakan tali yang bagus supaya bisa bertahan. Nah, ini sudah selesai ikat teman-teman. Kita selesai ikat hingga kawat dengan akarnya berada di dalam plastik. Sekarang giliran atau saatnya kita harus masukkan media ke dalam plastik ini teman-teman. Sekarang kita masukkan media teman-teman, media yang sudah saya siapkan. Saya mix ya media ini. Ada sedikit tanah yang subur, ada pupuk kandang, ada sekam bakar, dan juga ada sedikit kokopit teman-teman, supaya medianya bisa lembab. Karena media dalam plastik ini harus tetap lembab agar akar di dalam plastik ini tidak kering. Jadi kokopit itu juga penting untuk menjaga kelembapan agar merangsang pertumbuhan kelapa ini sendiri dan pertumbuhan akar baru teman-teman. Kalau medianya sudah penuh teman-teman, kita sisihkan sedikit akarnya untuk masuk ke media untuk ada di dalam pot. Lalu kita siram ya, kita tambahkan air biar dia padat di dalam plastik ini. Ini penting sekali supaya medianya tetap padat. Kita biarkan sampai dia turun sampai ke pangkal akar teman-teman. Ini butuh waktu sedikit lama. Nah, baik teman-teman, sekarang kita harus memberi media kepada pot ini. Kita harus taruh di dalam pot media ini. Taruh sedikit dulu ya. Akarnya bisa kita letakkan dengan baik di dalam sini. Mudah-mudahan ini bisa hidup ya kelapanya. Tapi nanti setelah kita masukkan media dalam plastik tadi teman-teman, plastik itu akan saya bungkus lagi dengan kain hitam
agar menyerupai batang ya, bisa dapat membungkus plastik itu. Jika kalau terkena matahari, plastiknya tidak robek teman-teman, tidak garing atau pecah ya. Di sini saya sudah siapkan medianya. Ini medianya sudah padat, sudah di dalam. Saya juga sudah kasih air teman-teman di dalam, sudah jadi padat. Dan plastik luarnya ini saya balut lagi dengan isolasi yang besar itu teman-teman, isolasi bening yang besar, agar plastik ini dia kuat ya. Ini ada bekas-bekas ini, saya belit keliling ini dari ujung sampai ujung teman-teman, dengan maksud supaya plastik roll tadi bisa kuat teman-teman. Nah sekarang saya akan membalutnya lagi dengan kain hitam. Dengan kain hitam ya teman-teman, saya balut dia lagi dengan kain hitam agar kain itu bisa melindungi plastik ini, sehingga nanti kelapa ini bisa paling tidak kesannya itu seperti batang teman-teman. Ini sudah bulat bagus ya. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah di sini saya ikat dulu teman-teman, agar nanti sebentar kalau kita balik medianya tidak keluar ya, medianya tidak keluar. Saya ikat terus sedikit kencang ya. Ikat ini juga hanya untuk sementara teman-teman, supaya nanti medianya tidak keluar ya. Saya bungkus dengan kain. Saya harus menandai dulu ini ya. Saya kasih lem lilin teman-teman. Jadi teman-teman, saya menggunakan kain untuk membalut media beserta plastiknya ini. Kalau dulu saya menggunakan tali ijuk teman-teman, tapi kalau tali ijuk itu tidak terlalu bagus karena ada yang mengecil, ada yang membesar teman-teman, sehingga dia tidak seimbang. Jadi saya putuskan untuk menggunakan kain hitam, sehingga dia ukurannya bisa sama ya. Di sini saya juga menggunakan lem lilin teman-teman. Lem lilin ini kuat sekali. Baik, hasilnya ini nanti sebentar kita rapikan lagi teman-teman ya. Ini sudah jadi teman-teman. Jadi di dalam ini ada kawat, selain akar ada kawat, ada media, juga saya bungkus dengan plastik, lalu saya balut lagi dengan isolasi bening atau flakban yang bening teman-teman. Kemudian terakhir dengan kain hitam ini. Nah nanti akan saya tanamkan di pot ini teman-teman. Saya tekuk dari sini, putar begini teman-teman, saya tekuk dia. Jadi nanti saya dari sini, akarnya di sini, saya tekuk ke sini, putar ke sini, dan keluarnya di sini. Baik teman-teman, ini hasil dari kelapa yang kita bikin liukan tadi teman-teman. Jadi seperti ini, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat, sehingga nanti yang bagian bawah sini teman-teman, akar yang ada di luar bungkusan ini, dia akan masuk ke media yang di bawah di dalam pot ini.
sehingga dia bisa mendapat nutrisi dari sini. Akar yang di dalam pembungkus plastik ini, dia bisa dapat nutrisi juga dari dalam media dalam plastik ini teman-teman, sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa bonsai kelapa meliuk yang sudah saya buat, yang sudah hidup, sudah jadi, ada 4 atau 5 pohon ya. Dan ini yang ke-6 teman-teman ya, ini yang ke-6 betul, sehingga nanti mudah-mudahan bisa bagus teman-teman, bisa hidup. Dan saya yakin pasti bisa hidup karena pengalaman dari ke-5 bonsai kelapa meliuk yang saya buat itu sudah hidup. Dan ini yang saya janjikan dari video kemarin, bahwa saya akan membuat bonsai kelapa meliuk di batu karang ini, dan sudah jadi teman-teman. Tinggal menunggu proses hidupnya saja dan pecah daun. Oke baik, saya akan memberikan media dulu untuk menutup akar ini. Saya taruh media teman-teman. Usahakan media itu menutup paling tidak mendekati ini ya teman-teman, batasan ini, kain ini, sehingga kesannya nanti bahwa dia tertanam di dalam sini teman-teman, dalam media. Memang pekerjaan ini sedikit ribet ya teman-teman. Jadi baik teman-teman, di sini di batu sini kan kelihatan sedikit kosong ya. Jadi nanti saya ambil batu karang, saya akan tempel di sini supaya kesannya bahwa kelapa ini dia berada di antara di celah-celah batu karang ini teman-teman. Jadi saya akan tempel di sini karena di sini kelihatan kosong teman-teman. Dia tidak seperti di sini. Kalau di sini bagus ya, di sini bagus, di sini. Tapi kalau di sini nanti kelihatan kosong. Jadi nanti saya akan tempel batu karang di sini supaya kesannya bahwa bonsai kelapa meliuk ini dia melewati celah dari batu karang ini teman-teman. Ada celah di ini, dia melewati ini. Jadi ini sudah jadi teman-teman, pemasangan kelapa meliuk ini pada batu karang. Tetapi nanti ada satu hal yang paling penting sekali, paling fatal teman-teman. Kalau kita tidak lakukan, pasti bonsai kelapa ini akan mati teman-teman. Yaitu penyungkupan teman-teman. Yang bonsai kelapa yang saya buat selama ini, yang jadi bonsai kelapa meliuk yang jadi sudah hidup itu karena disungkup teman-teman. Jadi kalau kita sudah bentuk jadi, kita harus sungkup. Nah di sini teman-teman bisa lihat, ini ada pucuknya teman-teman. Ini daun baru yang baru keluar. Kita tandanya dari daun baru ini teman-teman. Kalau daun baru ini selama penyungkupan, daun ini dia membesar dan bisa muncul lagi pucuk yang baru, itu bertanda bahwa kelapa ini hidup teman-teman. Itu bertanda bahwa akar di dalam bungkusan plastik ini, dalam kain ini teman-teman, itu akarnya keluar dan mencari makanan di dalam plastik yang saya bungkus tadi teman-teman, di dalam sini. Jadi selama penyungkupan tidak boleh kita buka teman-teman, biarkan saja. Kita hanya buka sedikit untuk membasahi media yang ada di pot ini. Sambil itu kita memperhatikan pucuk ini teman-teman. Kalau pucuk ini dia membesar, apalagi kalau keluar pucuk yang baru teman-teman, itu bertanda bahwa kelapa ini hidup teman-teman. Jadi ada beberapa kelapa meliuk yang saya buat selama ini. Saya belajar dari pengalaman ya, bahwa saya melihat dari pucuk ini teman-teman. Kalau pucuk ini dia membesar, muncul juga pucuk baru, berarti kelapa ini hidup. Jadi selama penyungkupan kita tidak boleh buka atau melepas sungkupan itu sampai pucuk ini dia membesar dan muncul tunas yang baru kita bisa lakukan pembukaan sungkup teman-teman. Jadi ini sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan penyungkupan teman-teman. Ini yang sangat penting, ini yang menentukan bahwa kelapa ini hidup atau mati. Ini yang sangat penting, kita harus melakukan penyungkupan. Itu bisa memakan waktu sekitar 2-3 bulan teman-teman, karena di saat pembuatan tadi kelapa ini menjadi stres, banyak akar halus yang
akar serabut yang putus, yang patah. Kelapa ini stres teman-teman. Nah, untuk menghidupkannya kembali saya menggunakan sungkupan plastik, dan itu butuh waktu lama, bisa 2-3 bulan. Seperti yang saya jelaskan tadi, sambil menunggu pucuk ini, daun ini membesar dan muncul tunas yang baru atau pucuk yang baru. Kalau daun ini membesar dan muncul tunas yang baru, berarti tandanya bahwa kelapa ini bisa hidup. Itu dia sudah hidup teman-teman. Baru bisa lakukan pembukaan sumpu plastik tersebut. Baik, sekarang kita melakukan penyungkupan dulu teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya sudah melakukan penyungkupan, dan ini sungkupan tadi kita akan biarkan 1-2 bulan atau sampai 3 bulan ya teman-teman, sambil memperhatikan pucuknya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kunci utamanya itu ada di sini teman-teman, ada di penyungkupan teman-teman. Jadi setelah proses yang kita sudah lalui semua tadi, dari pembongkaran, pembentukan, memasukkan media ke dalam, dan yang paling penting sekarang ini adalah teman-teman penyungkupan. Ini yang kunci utamanya di sini, karena ini berdasarkan pengalaman saya bahwa beberapa kali saya membuat dia gagal, dan ada yang sudah jadi itu saya menggunakan sungkupan teman-teman. Saya menunggu update terbaru beberapa bulan ke depan. Terima kasih, salam satu hobi.